eksekusi E, ingat masih ada proses C dan D yang harus dikerjakan. Ya, lalu prosesor membandingkan antara C dan D mana yang berstemnya paling kecil. Ternyata proses C. Gitu ya. Maka C harus dieksekusi sampai selesai tanpa jeda. Saat eksekusi C ternyata masih ada proses D. Karena tinggal satu, berarti D ini kita eksekusi. Ya. Jadi membandingkan berstem terkecil itu tidak mungkin pada saat proses yang pertama. Ya. Kalau proses yang pertama masuk, berarti tidak ada proses lain yang bisa dibandingkan. Ketika A masuk antrian, A dibandingkan dengan siapa? Tidak bisa gitu ya. Karena A proses yang pertama. Berarti A harus dieksekusi sampai selesai. Kalau sudah, cek di antrian saat mengerjakan A. Apakah ada proses yang masuk? Kalau ada, berapa proses? Kalau lebih dari satu, maka dia kita bandingkan. Ya. Begitu selesai, cek lagi. Apakah ada proses yang harus dieksekusi? Ada berapa? Kalau lebih dari satu, bandingkan nilai berstemnya. Oke, sampai sini Indika, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi membandingkan berstem tidak mungkin pada proses yang pertama. Ya. Yang lain silakan. Saya enteng ada salahnya Mbak ya. Soalnya sih ngenteng aku. Ayo Mas Yuda, ya siapa? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Saya senang kalau kerasnya rame, jadi nggak akan saya mood gitu ya. Tidak akan saya. Oke, silakan. Saya akan apa? Akan berikan contoh satu buah proses lagi dengan menggunakan SCF yang bersifat non preemptive. Ya, tolong diperhatikan. Saya akan mengerjakan proses nomor 2. Ya. Nah, di sini oke, kita perhatikan pada saat T sama dengan 0, datanglah proses A dengan berstem sama dengan 5. Nah, A ini dibandingkan dengan siapa? Tidak mungkin gitu ya. Maka A ini harus kita eksekusi sampai selesai. Tidak boleh ada jeda karena ini sifatnya non preemptive. Ya, maka kita eksekusi proses A. Oke. A ini kita eksekusi sampai dengan selesai. Ya. Kita analisa A dikerjakan di T sama dengan 0. A selesai di T sama dengan 5. Turnaround time-nya yaitu selesainya proses A dikurangi waktu kedatangan proses A. Oke, 5 dikurangi 0. Berapa lama proses A menunggu? 0 ya. Karena dia proses yang pertama. Datang di T sama dengan 0, langsung dikerjakan pada saat T sama dengan 0. Berarti waiting time-nya 0. Nah, sekarang kita analisa gitu ya. Ketika selesai proses A, ternyata datang B, C, D, dan E gitu ya. B datang di T sama dengan 1, C datang di B sama dengan 2, D datang di B di T sama dengan 4, dan E datang di T sama dengan 5. Sehingga ketika selesai proses A, ada 4 buah proses ya. B, C, D, dan E. Oke. Nah, di sini ya, SCF non preemptive itu bisa terlihat gitu ya. Ketika A selesai, ternyata ada 4 proses yang masuk dalam antrian. B, C, D, dan E. Ya. Sehingga di T sama dengan 5, prosesor itu harus memilih mana yang dikerjakan. Apakah B, C, D, atau E.
Ya. Nah, di sini karena proses B itu berstemnya paling kecil, maka kita prioritaskan proses B untuk dieksekusi. Oke. Kalau sudah kita masuk dalam perhitungan, B dikerjakan pada saat T sama dengan 5, selesai di T sama dengan 7, turnaround time, selesainya proses B dikurangi waktu kedatangannya. 7 dikurangi B masuk pada saat T sama dengan 1. 7 kurangi 1 sama dengan 6. Berapa lama B harus menunggu? Yaitu saat dieksekusi di T sama dengan 5 dikurangi waktu kedatangan yaitu T sama dengan 1. Berarti dia menunggu selama 4 satuan waktu. Ya. Lalu kita cek setelah B selesai, ini masih ada 3 buah proses. C, D, dan E gitu ya. Selesai proses B, ada 3 buah proses yang harus dieksekusi prosesor. Nah, prosesor memilih berstem yang paling kecil, yaitu E. Oke. E paling kecil, maka E dieksekusi. E berstemnya sama dengan 3. Oke. Kita eksekusi proses E. Oke. Kita masukkan dalam perhitungan. E dieksekusi pertama pada saat T sama dengan 7, lalu E selesai di T sama dengan 10. Oke. Berapa turnaround time E selesainya proses E dikurangi waktu kedatangan proses E. Ya, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Berapa lama E harus menunggu? Saat E dieksekusi pertama kali, lalu dikurangi waktu kedatangan E. Ya, 7 kurangi 5 sama dengan 2. Oke. Sambil dikoreksi barangkali perhitungan saya ada yang salah. Ketika selesai proses E, masih ada 2 buah proses yaitu C dan D. Oke. Karena lebih dari satu proses, maka si prosesor akan membandingkan mana yang memiliki nilai berstem terkecil. Ternyata proses C. Gitu ya. C itu berstemnya sama dengan 6. Oke. Maka C kita eksekusi ya. C itu berstemnya 6. Oke. Lalu kita masukkan di dalam perhitungan. C dieksekusi pertama kali pada saat T sama dengan 10, selesai pada saat T sama dengan 16, turnaround time-nya yaitu selesainya proses C dikurangi waktu kedatangan proses C di dalam antrian. 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Berapa proses C harus menunggu? Yaitu ketika pertama C dieksekusi, dikurangi waktu kedatangan C di dalam antrian. Dia menunggu selama 8 satuan waktu. Ya. Nah, sekarang pada saat proses C selesai, tinggal 1 buah proses. Yaitu proses D. Nah, karena D satu-satunya proses yang tersisa, maka D ini kita eksekusi. Oke. D kita kerjakan. Lalu D itu oke. Nah, kita masukkan dalam perhitungan D dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Lalu D selesai 24. Oke. Maka turnaround time proses D yaitu 24 dikurangi waktu kedatangan D pertama kali dalam antrian. Ini ya. 24 dikurangi 4 sama dengan 20.
Berapa lama proses D harus menunggu? Yaitu pertama dieksekusi pada saat T sama dengan 16 dikurangi waktu kedatangan D pertama kali dalam antrian. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, tolong dibantu, dicek, barangkali kita salah membaca datanya, sehingga bisa ketahuan, ya, ternyata pada proses SJF MTF untuk soal nomor B, kita membutuhkan rata-rata turnaround time-nya 10, ya. Kemudian setiap proses menunggu kurang lebih 5,2 satuan waktu dengan urutan prosesnya adalah A, kemudian mengerjakan B, kemudian mengerjakan E, kemudian mengerjakan C, dan terakhir mengerjakan D. Oke, tolong diperiksa, dikoreksi, barangkali saya salah memasukkan ini ya. Nah, biasanya kalau kita tidak cermat, ya, itu menghitung antara turnaround time dengan waiting time. Ya, ingat turnaround time sebuah proses itu adalah ketika proses tersebut selesai dieksekusi dikurangi dengan waktu kedatangan proses tersebut pertama kali dalam antrian. Waiting time itu ketika proses tersebut pertama kali dieksekusi dikurangi pertama kali proses masuk di dalam antrian. Oke, sampai sini. Apakah bingung? Risna, bagaimana Risna? Apakah bisa dipahami, Risna? Bisa, Pak. Bisa ya, terima kasih Risna. Rohma, Rohma apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Sultan nih, Sultan. Gimana Sultan? Paham, Pak? Paham ya? Oke. Kemudian Indika mana nih, Indika Ade nih? Indika mana, Indika? Pak, saya Pak di sini. Oh iya, oke, oke. Indika, bisa dipahami Indika? Siap, bisa, Pak. Siap ya, oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Enggak apa-apa. Tadi kan Silakan. yang proses apa? Proses E dan B itu kan proses B sebentar, Pak. Nunggu screen saya tahu ya. Oke. Proses B itu kan rivalnya di time sama dengan 5. Nah, sedangkan E itu kan datangnya juga sama E sama dengan 5 kan. Kalau misalnya ulangi sebentar. Proses ya, B itu arrival time-nya 1. B itu di prosesnya itu setelah A selesai. Nah, oke. B setelah A. Oke, terus? Nah, terus sedangkan E kan juga datangnya pas lagi proses B dilakukan kan, Pak. Nah, terus misalnya itu E burst time-nya lebih kecil dari B, itu apakah E yang dikerjain duluan apa B-nya tetap dikerjain duluan, Pak? Oke. Jadi setelah selesai proses A, ini kan ada 4 proses ya, B, C, D, dan E. Waktu bandingkan ternyata proses B. Kalau ada proses lain yang lebih kecil dari B, katakanlah E. E ini lebih kecil dari B. Ya. Ingat, ketika sebuah proses selesai, untuk mengerti selanjutnya, tugas kita hanya membandingkan. Cari mana antrian dengan nilai burst time yang paling kecil. Ini dari 4 proses ini, kebetulan B yang paling kecil. Maka B kita eksekusi. Kalau ada proses selain B dengan burst time yang lebih kecil lagi, maka proses itu yang kita kerjakan. Oke, Pratama? Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Terima kasih. Nah, kalau masih bingung disampaikan. Kalau masih bingung disampaikan. Ya, Pak. Udah paham sih, Pak. Berarti intinya itu
setelah A selesai, walaupun apa? Sebentar. Intinya itu yang lebih kecil pas lagi proses A berjalan itu ya, Bang. Ya, membandingkannya karena ini non-preemptive. Non-preemptive itu kan ketika prosesor mengerjakan harus selesai dulu gitu ya. Iya. Ketika sudah selesai, prosesor harus memilih. Saat memilih, carilah burst time yang paling kecil. Gitu ya. Ingat, non-preemptive itu tidak mungkin dijeda. Ya. Dijeda, selesaikan dulu prosesnya, baru proses berikutnya bandingkan burst time-nya. Gitu ya. Proses berikutnya bandingkan burst time-nya. Begitu Pratama? Ya, Pak. Siap. Makasih, Siap Pak. ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Risa, selamat sarapan ya. Barangkali yang lain, misalkan Pratama ingin menyuapi Risna Berti, nggak apa-apa kok, santai aja ya. Santai aja silakan. Risna udah sarapan belum Risna? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Berarti Pratama silakan menyuapi yang lain ya. Mungkin Pratama bisa nyuapin Oni. Oni silakan disuapi. Lagi sama lagi, Pak. Oh nggak apa-apa gitu ya. Persahabatan ya. Oh iya, sama. Yang penting kan kasih sayang gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Hari ini kita fokus pada satu algoritma SJF yang sifatnya non-preemptive ya. Risa ini bikin saya lapar gitu ya. Ini saya belum sarapan gitu ya. Ini belum sarapan tapi harus mengajar 2 kelas gitu ya. Ini melihat Risa disuapin itu rasanya gimana gitu ya. Rasanya gimana? Rasanya tambah lapar gitu ya. Oke. Ingat ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman. Hari ini kita fokus menyelesaikan SJF non-preemptive. Harapan saya tidak ada pertanyaan, harus paham gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman mendulang nilai itu pada algoritma non-preemptive. Kenapa? Nanti kalau sudah masuk yang preemptive, yang SJF dan round robin, itu biasanya banyak kesalahan gitu ya. Ini kan enak ya. Prosesor mengerjakan satu proses, sampai selesai baru boleh memilih proses yang lain. Tapi pada saat yang preemptive, prosesor memilih satu proses, ketika belum selesai, prosesor boleh memilih proses lain untuk dikerjakan. Gitu ya. Berarti ada proses di dalam proses. Ya. Itu yang sedikit pusing gitu ya. Biasanya kita terkecoh di situ. Ya, hati-hati gitu ya. Harus mendulang nilai untuk penjadwalan non preemptive ya, baik Vivo maupun SJF. Ya. Kalau sudah masuk yang preemptive akan sulit ya. Bukan sulit tetapi akan kalau tidak cermat pasti salah. Ya, pasti salah. Ya. Jadi tolong yang non preemptive harus dipahami, mendulang nilai itu harus di bagian yang non preemptive. Tapi saya insya Allah yang preemptive, saya yakin teman-teman kelas ini pasti semuanya juga bisa gitu ya. Paling yang sedikit tergelincir ya mungkin 1-2 lah. Kalau enggak 1-2 ya 3-4 gitu ya. Kalau enggak ya dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Gitu? Ada pertanyaan? Indika? Pak. Oh iya Pak, itu boleh minta file PP itu enggak Excel-nya Pak? Oke. Ini dari kemarin mahasiswa itu senangnya selalu minta gitu ya. Mbok sesekali tuh ngasih gitu ya. Pak, boleh nggak saya ngasih gitu. Minta terus gitu ya. Oke, nanti saya berikan contoh videonya. Ya, contoh videonya. Silakan analisa dari video tersebut. Lalu masukkan di dalam Excel supaya kita betul-betul mempelajari ngisi sendiri. Gitu ya. Nanti kalau ada perbedaan, Ya Pak. baru sharing di grup. Pak, perhitungannya berbeda, Pak.
Karena kalau ngitungnya berbeda, hasilnya nggak mungkin sama, pasti beda. Gitu ya. Seperti itu. Oke, saya tanya lagi, kalau tadi Sultan ini pengen minta, ada nggak yang mau ngasih gitu ya? Pak, saya mau ngasih teh manis gitu ya. Ada nggak? Saya tawarkan ya. Oke. Ya, terima kasih Nuri sama Risna ya. Bu, sesekali itu jangan minta terus ya, Pak, saya minta, saya minta. Pak, saya mau ngasih gitu ya, itu yang belum pernah terjadi gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau ngasih, Pak. Oke. Ngasih doa, Pak. Ngasih doa. Terima kasih Sultani. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, ini mau saya tutup ya. Sebelum saya tutup, saya absen dulu. Ya, saya absen dulu. Muhammad Putra sama Nurul Anissa hadir. Muhammad Nurul Putra. Anissa hadir, Pak. Oke. Muhammad Putra, mana? Putra Yuda ya, Muhammad Putra Yuda. Sama Pratama Yuda beda ya? Pratama Putra yang satu, Pak. Pertama Yang Putra yang gemuk. Kalau Muhammad Putra Yuda beda. Oh, hadir ya. Putra Yuda Agus. Oke. Hadir. Kemudian Maulida dan Nuri. Mana Maulida? Maulida hadir, Pak. Oke, hadir semuanya. Kemudian Risna dan Zaro. Oke, Risna. Oke, terima Hadir, kasih Pak. Risna. Zaro juga hadir. Oke. Berikutnya Rizky dan Salma Aziza. Mana? Salma Aziza hadir, Pak. Rizky Oke, hadir, Pak. terima kasih. Berikutnya Sultan dan Firman. Mana Sultan Firman? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya Oktarina dan Anissa. Hadir, Pak. Oktarina, Anissa Nurul. Hadir? Iya, hadir. Oke, terima kasih. Berikutnya Risa dan Indika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Indika kemarin habis lomba apa? Lomba nyanyi, Pak. Nyanyi. Lomba nyanyi. Ya. Dalam rangka apa? Indika? Universitas Muhammadiyah Semarang itu mengadakan lomba singing competition Oke. gitu. Lagunya apa? Dangdut? Jawa? Jambrut, Pak. Hasilnya gimana hasilnya? Belum, Pak, belum. Masih dalam Belum, ya? tahap penjuri. Oke, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya. Kalau juara Amin. 1 nanti tolong ngasih sesuatu ya. Ngasih Ya sesuatu. Allah. Loh, ngasih sesuatu itu bisa kayak Oni ya. Ngasih doa gitu ya. Kayak Sultoni. Pak, saya mau ngasih doa, itu memberikan sesuatu. Pak, saya ngasih senyum, itu ngasih sesuatu. Ya. Senyum nih, Pak, senyum. Oke. Berikutnya, Oni sama Stanley hadir ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Sukmah dan Nur Arifin. Apakah hadir? Arifin hadir, Pak. Hadir, Pak. Semua hadir, Pak. Oke, terima kasih. Terakhir Bintang Cahyo dan Aula Rizal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, siap. Hari ini alhamdulillah hadir semuanya. Ya, berarti materi hari ini kita anggap cukup ya. Kita anggap cukup. Insya Allah hari Jumat kita lanjutkan dengan materi yang Premtef ya. Yang Premtef. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan sekali lagi teman-teman semuanya? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan ambil gambarnya. Ya. Silahkan berikan senyuman yang paling manis ya, yang paling cantik, paling gagah. Risna, Nuri, Arifin, Firman, semuanya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Dalam hitungan ke 50 ya. 47, 48, 49, 50. Oke, terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. warahmatullahi wabarakatuh.